Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen selalu aja banyak banget nih dari kalian yang request pengen aku bahas film zombie lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film zombie yang menarik banget nih guys. Judulnya Brain Freeze. Nyeritain tentang serangan wabah zombie di sebuah pulau gara-gara airnya tuh tercemar. Jadi ya orang-orang yang minum air itu bakal berubah jadi zombie. Ngeri banget. Kira-kira gimana ya nasib orang-orang yang ada di pulau itu? Oh ya, kemarin aku sempat upload film zombie yang seru juga guys. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya berawal dari sekelompok orang yang lagi nyiramin pupuk tanaman di sebuah lapangan golf. Karena kebetulan di negara itu lagi musim salju guys. Tapi orang-orang kaya di sana masih aja pengen main golf. Makanya ya terpaksa lapangan golfnya harus disiramin pupuk khusus dulu supaya nggak membeku dan rumputnya tetap bisa tumbuh. Lanjut, di sisi lain ada remaja kribo yang namanya Andre. Saking asiknya main handphone, dia hampir aja kesenggol mobil polisi ini. Ya, tapi untung si Andre akhirnya selamat juga guys sampai di rumahnya yang lumayan besar dan cukup mewah. Di rumah itu dia tinggal sama adiknya yang masih bayi. Sama ada pengasuhnya juga nih guys, karena ibunya Andre tuh sibuk kerja. Sementara ini bapak polisi tadi juga kelihatan udah pulang ke rumahnya. Dia lagi khawatir karena anak perempuannya nih yang namanya Pat udah malam juga masih belum pulang, masih sibuk kerja. Sama guys, Andre juga kesel banget. Ibunya sibuk kerja, belum pulang-pulang. Padahal pengasuh adiknya nih udah pamit mau pergi keluar pulau, soalnya ada urusan. Ya, terpaksa si Andre jadi harus repot jagain adik bayinya ini kan. Udah gitu besoknya padahal hari libur, tapi ibunya masih aja sibuk kerja guys. Dan si Andre yang jadi disuruh jagain adik bayinya lagi, malah ada-ada aja deh adiknya pakai mau ngejatuhin TV. Untungnya si Andre masih sabar ya guys ya. Dia belajar ngerawat adik satu-satunya ini dengan baik. Nah, balik lagi ke area permainan golf. Orang-orang ini pada nggak sadar kalau pupuk tanaman khusus yang disiramin tadi ternyata mengandung virus yang udah mulai bermutasi. Sampai akhirnya nyebar ke aliran air yang ada di pulau itu. Air di sana jadi tercemar. Kebetulan bapak-bapak brewokan ini minum segelas air yang asalnya dari keran. Dan setelahnya si bapak jadi ngerasa pusing-pusing guys. Ya, perlahan-lahan berubah nih jadi zombie ijo. Begitu sampai rumah, dia langsung nyerang istrinya sendiri. Jadi korban dimakan. Di lapangan golf, kondisinya juga mulai kacau ternyata. Orang-orang di sana udah pada berubah jadi zombie. Karena kondisinya udah terkepung, pemilik tempat golf itu bahkan cuma bisa sembunyi. Ya, tapi tiba-tiba muncul seekor anjing yang udah terinfeksi virus zombie yang pada akhirnya bikin si bos berubah jadi zombie juga. Lanjut ya guys, ini si Pak Polisi dapat laporan. Katanya di dalam rumah ini ada suara ribut-ribut kayak orang berantem. Ya, tapi pas dicek pemilik rumahnya nggak keluar-keluar kan. Karena ternyata orang-orang yang di dalam situ ya udah pada berubah jadi zombie. Bahkan gak lama si ibu yang ngelaporin juga ikut berubah jadi zombie guys. Beruntung Pak Polisi ini langsung gercep masuk mobilnya dan ngamanin diri. Di situ si Pak Polisi langsung panik, khawatir keinget anak perempuannya. Apalagi pas ditelepon anaknya itu nggak ngangkat-ngangkat guys. Karena ternyata si Pat juga lagi berjuang melawan zombie. Sementara di rumahnya Andre dan keluarganya masih kelihatan baik-baik aja nih guys, belum tahu apa-apa. Selama ini Andre dan adiknya juga biasa minum air kemasan, nggak minum air keran. Sialnya si ibu abis minum minuman diet
yang airnya dari air keran. Makanya setelah itu si ibu mulai kelihatan pusing-pusing. Dan bener aja, malamnya si ibu udah berubah jadi zombie. Andre dikejar-kejar sampai kabur ke jalan. Pas banget ibu zombinya itu kepental mobil pak polisi yang kebetulan lewat. Di situ juga udah banyak zombie-zombie lainnya kan. Si Andre dikasih tahu pak polisi kalau orang-orang itu udah bukan manusia biasa tapi zombie. Tapi Andre-nya masih belum percaya. Dia bahkan malah ngebawa ibu zombinya itu balik lagi ke rumah. Setelahnya Andre semakin bingung karena zombie-zombie di luar pada ngumpul di depan pintu rumahnya. Zombie-zombie itu tertarik ngedenger suara tangisan adik bayinya. Udah gitu si ibu juga terus-terusan ngedeketin si adek dong, mau dimakan. Karena repot ya udah, ibu zombinya itu akhirnya dikurung di kamar mandi. Dan adiknya yang rewel ini juga dia sembunyiin di bawah tumpukan boneka supaya suara tangisannya nggak kedengeran. Berhasil guys, baru deh zombie-zombie di luar akhirnya mulai pada pergi. Lanjut, karena nggak ada kabar, si pak polisi mau nyusulin anaknya di tempat kerja. Sementara Andre yang lagi ngecek-ngecek situasi dikagetin nih sama satu zombie yang hampir aja masuk rumahnya. Beruntung karena lubang pintunya kecil, zombie itu jadi nggak muat kan. Nah udah gitu, karena di jembatan perbatasan pulau udah banyak zombie yang ngumpul, pemerintah akhirnya ngeledakin bom supaya virus zombinya nggak nyebar keluar pulau. Jembatan penghubungnya jadi terputus dan gara-gara itu aliran listrik di pulau ini juga jadi mati. Keesokan harinya karena khawatir ibunya kelaparan, Andre akhirnya ngebawain sayuran favorit ibunya. Di belakang adek bayinya ini malah ngikutin dong. Ya si ibu zombie malah lebih pengen makan adeknya daripada makan sayur. Untung Andre gercep ngalihin perhatian supaya si ibu nggak nyerang adiknya. Ya tapi sialnya si ibu zombie yang lagi ngerangkak gak sengaja nyenggol sampai kejatuhan barang dan akhirnya meninggal. Walau masih sedih, Andre sadar dia nggak bisa kalau tetap diam di rumah aja. Soalnya stok makanan mereka udah habis. Adik bayinya ini juga butuh susu. Dengan berani, bocil ini ngalihin perhatian zombie-zombie yang ada di depan pintu. Dan abis itu dia berusaha lari sambil ngegendong adiknya. Walau awalnya dia sempat terkepung karena jumlah zombie di luar ternyata bener-bener banyak. Beruntung tiba-tiba aja ada yang narik dia. Yang ternyata itu si pak polisi guys. Andre dan adiknya jadi selamat. Hokinya lagi, mereka bertiga ini berlindungnya di supermarket guys. Jadi stok makanannya bakal aman. Di situ si pak polisi ngasih tahu Andre, walaupun mereka selamat, mereka nggak bisa keluar pulau karena jembatan penghubungnya udah terputus kan. Mau berenang juga nggak mungkin, soalnya sekarang kan lagi musim dingin. Satu-satunya cara ya pakai perahu, tapi malah disembunyiin sama pemerintah. Gak lama, Andre yang lagi nyari-nyari makanan dikagetin nih sama satu zombie yang terkurung di ruang kaca. Sedih, ternyata kemarin si pak polisi nggak berhasil nyelamatin anaknya dari gigitan zombie. Ya, tapi sebagai seorang ayah, dia nggak tega ninggalin anaknya. Dia masih berharap bakal ada obat yang bisa nyembuhin anaknya jadi manusia lagi. Di sisi lain, dari pembicaraan telepon ketahuan nih, perusahaan yang ngeproduksi pupuk hijau itu ternyata udah tahu nih kalau asal virusnya dari pabrik mereka. Makanya diam-diam perusahaan itu bakal ngancurin bukti-bukti supaya aman dari pemerintah. Balik lagi, karena nggak tahu mau ngapain, bapak polisi ini akhirnya nyoba nelpon radio luar pulau dan ngejelasin situasi mereka. Dia berharap bakal ada bantuan dari luar pulau kan. Tapi justru orang-orang di luar pulau malah nyuruh mereka tetap diam di pulau itu aja karena takut virusnya ke bawah dan malah nyebar keluar. Mereka nggak mau. Di situ Andre, adiknya dan pak polisi ya cuma bisa berusaha ngelindungin diri sendiri dengan nggak minum air keran karena mereka udah tahu kan itu terinfeksi, bahaya. Di sisi lain, perusahaan pupuk hijau itu ternyata udah ngutus 2 agen kembar buat ngancurin bukti-bukti. Satu persatu zombie yang mendekat mereka habisi. Bersamaan dengan itu, si pak polisi, Andre dan adiknya akhirnya mutusin buat keluar dari supermarket. Sebagai polisi, dia mau nyelidikin langsung ke pusat air karena pengen tahu kan sumber utama penyebab virusnya. Pak polisi ini juga tetap ngebawa anak zombinya, walau si pet harus dipakai kurungan gini biar nggak ngegigit. Balik lagi di tempat golf, selain buat ngancurin bukti, 2 agen kembar tadi juga diutus buat menghabisi semua karyawan yang masih tersisa di area golf itu supaya bener-bener gak ada bukti dan saksi mata sama sekali guys. Bersamaan dengan itu, rombongan Andre juga udah sampai kan nih di pusat air pulau. Biar gak ribet, si Ade akhirnya ditinggalin aja di mobil. Baru juga masuk gedung, zombie pet tiba-tiba aja jadi agresif dan nyebur ke air. Udah gitu pas mau ditarik malah susah banget. Padahal di kolam itu ada zombie lain yang lumayan ganas. Nah tapi untungnya ternyata
ternyata karena ada zombie pet di depannya, si Pak Polisi jadi nggak diserang. Bau manusianya tersamarkan, nggak kecium. Mereka akhirnya bisa kabur balik lagi ke mobil, walau nggak dapet info apa-apa. Tapi gara-gara kejadian barusan, satu tangan zombinya Pet jadi copot kan. Kelihatan kalau isi tangan zombie itu penuh sama rumput. Ngeliat itu, Pak Polisi yang pinter langsung tersadar nih. Satu-satunya area yang masih tumbuh rumput di tengah musim salju cuma di lapangan golf. Di saat bersamaan, dua agen kembar tadi mulai nyebarin bola asap yang isinya vaksin untuk virus zombie itu. Jadi vaksinnya ini sengaja disebar di lapangan golf supaya nanti kalau diselidikin virusnya nggak ditemuin di area itu, ngilangin barang bukti. Gak lama rombongan Andre akhirnya sampai juga nih di tempat golf. Lagi-lagi supaya nggak repot, zombie pet dan si bayi ditinggalin dulu kan nih di tempat aman. Mereka mulai keliling lihat-lihat dan akhirnya ketemu sama anjing zombie yang seluruh tubuhnya udah dipenuhi rumput. Mereka jadi semakin yakin kalau virus zombie itu asalnya dari tempat ini. Baru juga mau lanjut nyelidikin, si ade bayi kedengeran nangis. Pak Polisi akhirnya ngelakuin penyelidikan sendirian dan kagetnya seluruh tempat itu ternyata udah dipasangin bom. Udah gitu dia tiba-tiba aja ngerasa pusing karena area itu ternyata udah dipenuhi sama virus zombie. Virusnya terhirup. Untungnya sebelum pingsan, Pak Polisi hebat ini berhasil matiin seluruh bom yang ada di gedung. Di saat bersamaan, Andre lagi panik karena adik bayinya kabur santuy jalan-jalan. Sialnya si Ade malah ketemu duluan sama dua agen kembar ini. Yang jahatnya dua agen itu ngasih si Ade pil hijau yang isinya virus zombie. Gak lama Andre yang nyusulin adeknya jadi dikepung juga nih sama si agen kembar. Dia mau dikasih pil zombie itu juga. Ya, tapi si agen kembar malah diserang sama zombie Pak Polisi dan kegigit sama si adik bayi yang udah jadi zombie juga. Dan untungnya bau manusia Andre tersamar gara-gara ngegendong adiknya udah jadi zombie. Makanya si Pak Polisi zombie jadi nggak nyerang dia. Di tengah situasi ini, Andre akhirnya nyoba ngerekam video berharap bakal ada yang nyelamatin dia dari pulau zombie itu. Ternyata video Andre itu viral di mana-mana dan ditonton juga sama si ibu pengasuh yang biasa kerja di rumahnya. Setelahnya pasukan tentara beneran datang. Tapi jahat banget guys, bukan mau nolongin. Bahkan orang-orang yang gak terinfeksi juga tetap dihabisi karena tetap dianggap bawa virus. Makanya nih Andre berusaha sembunyi supaya gak ketahuan. Sampai tiba-tiba ajaib si ade zombie sembuh guys. Karena ternyata bola asap vaksin yang dibawa si agen kembar udah tersebar dan ternyata ampuh guys. Bahkan si Pak Polisi zombie juga balik jadi manusia kan. Ya tapi jahatnya dia tetap dihabisi sama pasukan tentara. Semua orang yang mereka temui dihabisi. Nasib Andre dan adiknya ternyata beruntung guys. Si ibu pengasuh ternyata datang ngelametin mereka dengan perahu. Setelah perjuangan panjang, Andre dan adiknya akhirnya bisa keluar dari pulau dengan selamat. Nah di saat pemerintah ngumumin kalau virus zombinya udah dilenyapin, si Andre ternyata malah ngebuang tangan zombinya Pet di sungai yang abis itu dimakan kan sama ikan. Ya akhirnya berubah deh jadi ikan zombie yang pastinya bakal lanjut nyebarin virus zombie itu kemana-mana. Ya itu tadi ceritanya. Gimana guys, film zombie kali ini cukup unik ya. Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!